Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menunggu dan saya mohon maaf karena sambil menyelesaikan kelas tambahan terlebih dahulu. Ya, kalian boleh satu frame berdua, terus selama masa penyampaian materi seperti biasa kalian boleh apa namanya sambil makan, sambil minum boleh. Terus kalian ketika akan bertanya silahkan dibuka mic-nya. Jadi tidak harus menunggu saya selesai terlebih dahulu. Jadi selama pemaparan kalian boleh bertanya. Terus yang kedua, selama pemaparan materi diharapkan untuk mic-nya di-mute dulu agar tidak mengganggu suaranya tidak mengganggu suara saya ketika menyampaikan materi. Terus untuk absen silahkan kalian tulis nama lengkap dan NPM di kolom chat gitu ya. Nanti akan disesuaikan pada saat screenshot di akhir materi. Hari ini pertemuan ke-7, jadi pertemuan terakhir sebelum UTS. Minggu depan kalian UTS. UTS-nya itu ada yang pertama, UTS dilakukan secara online. Ya, jadi pastikan selama UTS koneksi internetnya bagus, terus kuotanya juga, jaringannya. Karena apabila nanti ada terkendala teknis, terus terang kami dosen tidak bisa membantu. Jadi kalian harus konsul ke kampus gitu. Apakah nanti misalkan di tengah-tengah ujian nih internetnya mati atau sinyalnya nggak bagus, nah itu harus ke kampus karena dosen tidak bisa mengutak-atik LMS. Itu. Terus materi ujian itu dari bab 1 sampai 7 untuk materi dan juga bisnis plan yang kalian bawa kemarin. Jadi akan ditanyakan juga bisnis plan yang kalian bawa dan juga materi. Sehingga pengerjaan ujian ini boleh dilakukan secara kelompok. Artinya bersama-sama dengan kelompoknya. Itu dipersilahkan. Terus yang kedua, waktu ujian itu kan ada tuh nanti dari jam 1 sampai jam 3. 15 menit pertama adalah kalian mengupload foto kartu ujian dan juga foto diri. Jadi nanti di samping seperti ini, kalian foto, terus kalian upload untuk nanti komplit atau incomplete-nya persyaratan saya memeriksa ujian. Bila tidak ada itu, maka ujian jawabannya tidak akan diperiksa. Gitu. Terus 15 selanjutnya setelah lewat 15 menit, kalian diperkenankan mengerjakan soal dan waktunya 90 menit tidak ada pengulangan. Untuk semuanya ya, jadi soal baik dari bisnis plan maupun soal dari teori materi. Jadi waktunya 90 menit, saya rasa dengan waktu 90 menit kalian nggak akan bisa tengok kiri, tengok kanan, ataupun mencari sana-sini, kopas sana-sini, karena nanti akan kehabisan waktu. Saya tidak menerima komplain ketika saya kehabisan waktu, tidak bisa menjawab karena kehabisan waktu. Itu jadi resiko Anda. Nah, itu terkait ujian. Terus yang selanjutnya, setelah perkuliahan ini berakhir, itu akan ada kuis review yang kalian bisa akses di LMS. Nah, itu kuis dikerjakan perorangan, review dari bab 4 sampai bab 7. Kalian sudah bisa dicek di LMS. Perhatikan due date-nya, batas pengumpulan tugasnya. Oke, terkait ujian dan juga kuis, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi ya. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa silakan tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom chat untuk absen hari ini. Saya akan share screen materinya.
Oke. Ini pemaparan hari ini saya rasa cukup 30 sampai 45 menit untuk pemaparan materi. Kalian bisa lihat gitu ya di layar gadget Anda atau di layar laptop ataupun PC bahwa hari ini kita akan membahas mengenai business plan, isi business plan secara garis besar terlebih dahulu. Itu gimana creating and starting new venture atau membuat business plan untuk perusahaan baru. Planning itu merupakan bagian dari operation business, gitu ya. Jadi planning ini merupakan guidance atau koridor gitu yang dan struktur atau misalkan batasan yang memang bisa dipakai dalam melaksanakan bisnis ketika terjadi perubahan market atau perubahan lingkungan. Nah, sehingga planning ini dia harus fokus gitu. Apa saja yang akan dituangkan dalam planning ini? Di antaranya, yang pertama adalah planning ini harus terkait terhadap market. Jadi market itu harus disampaikan di planning ini seperti apa. Yang kedua, produk dan pelayanannya. Nah, itu harus disampaikan. Yang ketiga, tim manajemennya harus diplan. Tim manajemennya seperti apa, baik skill-nya dan lain-lain. Mic-nya tolong di-mute dulu ya. Terus, financial needs-nya. Jadi kebutuhan finansialnya juga harus masuk ke dalam planning. Nah, planning ini akan membantu tercapai tidaknya tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang dalam bisnis. That's planning. So, what is the business plan? Business plan adalah dokumen yang menjabarkan semua elemen-elemen baik internal maupun eksternal secara relevan. Kata kuncinya itu, harus secara relevan. Dan juga strategi-strategi dalam menjalankan sebuah tolong mic-nya dicek ya, mic-nya dicek agar di-mute dulu. Dan itu diintegrasikan dalam fungsi-fungsi planning di mana bahwa bisa menentukan, bisa menyebabkan dalam membuat keputusan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Planning ini alangkah baiknya itu dibuat minimal untuk jangka waktu 3 tahun operation atau untuk operasi atau pelaksanaan selama 3 tahun. That's business plan. Jadi jangka waktu business plan itu minimalnya 3 tahun, gitu ya. Banyaknya di kita juga atau di perusahaan lain dia menerapkan business plan untuk 5 tahun. Siapa sih yang harus membuat business plan ini? Bisnis plan ini dibuat dan di-prepare oleh entrepreneur itu sendiri dengan dikonsultasikan dengan pihak lain, yaitu bisnis consultant. Nah, dia kenapa harus dikonsultasikan dengan bisnis consultant? Agar pada proses assessment-nya, assessment skill dari entrepreneur itu sendiri, dan juga membuat strategi, keputusannya itu dibuat secara objektif. Jadi ada pihak lain yang membantu, ada dari perspektifnya dari berbagai pihak, dari sendiri maupun pihak lain yang lebih netral. Nah, bisnis plan ini dibaca gitu ya sama pembacanya, oleh karena itu dia harus isinya fokus dan kontennya aktual.
Jadi ketika menganalisis, memasukkan sebuah ke dalam bisnis plan itu berdasarkan riset. Nah, yang nanti disampaikan di sana ada kita harus melihat dari berbagai perspektif pada saat menuangkan ke bisnis plan itu. Satu, dari perspektifnya entrepreneur selaku kita yang membuatnya. Yang kedua, kita juga harus melihat perspektif marketing. Jadi bisa tidak produknya dijual, cuan tidak, gitu kan? Menguntungkan tidak. Terus yang ketiga dari perspektif investor, artinya bagaimana nilai pengembalian payback-nya, terus worth it atau tidak ini bisnis dijalankan. Detail atau tidaknya sebuah bisnis plan gitu ya, itu tergantung kepada satu, ukuran dan ruang lingkup usaha baru kita sendiri atau ruang lingkup perusahaannya itu sendiri. Yang kedua, ukuran dari marketnya, ukuran dari pasarnya gitu ya. Kalau pasarnya luas, maka semakin banyak yang harus dimasukkan. Yang ketiga adalah kompetisinya seperti apa. Banyak tidak kompetitornya, banyak tidak produk pendukungnya, produk competition-nya juga. Yang terakhir adalah kemampuan atau potensial growth. Jadi bagaimana perkembangannya itu juga semakin rapid, semakin cepat, itu juga harus semakin detail. Bisnis plan ini dikatakan valuable atau misalkan bernilai karena bisnis plan ini membantu dalam mendesain sebuah market dari perusahaan. Artinya kita mendirikan perusahaan ini ada tidak marketnya, bakal jalan tidak. Nah itu yang kenapa bisnis plan ini valuable. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai acuan untuk entrepreneur dalam mengorganisir aktivitas-aktivitas pada saat bisnis proses terjadi. Artinya dalam mengelola usahanya. Itu bisa dijadikan guidance atau acuan. Yang ketiga, bisnis plan ini juga memberikan informasi terkait finansial sehingga merupakan alat yang sangat penting bagi pembaca, khususnya pemodal, apakah bisnisnya ini valuable, bernilai atau tidak. Sehingga hal-hal itulah yang membuat kenapa bisnis plan ini menjadi penting. Gitu ya. Dalam bisnis plan yang kita buat, dia harus merefleksikan, harus memperlihatkan satu, kekuatan dari manajemennya ataupun personalnya. Jadi masing-masing skillnya ini masing-masing akan menjadi kekuatan dalam proses bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, harus jelas nih produk atau pelayanannya gitu pada saat di bisnis plan itu ini mau bikin apa ya, mau menjual apa ya, produknya apa atau jasanya apa. Yang ketiga, resource-nya, baik resource SDM-nya itu harus jelas, availability-nya, oh ada nih yang mengelola resource-nya, ataupun resource dari luar gitu ya, ada resource-nya, misalkan bahan materialnya ada, distributornya ada, nah itu juga harus available. Lenders atau lenders ini adalah pemberi modal atau pemberi pinjaman, dia akan tertarik dalam membiayai gitu ya, apabila gitu ya, dan dia juga punya kemampuan dalam mengembalikan modal atau payback, apabila si bisnis ini fokus dalam 4C. Yang pertama karakter. Karakter dari bisnisnya maupun karakter dari si entrepreneurnya. Itu akan membuat si penanam modal atau pemberi modal tertarik. Yang kedua cash flow-nya.
Dilihat nanti dari cash flow-nya apakah baik, liquid atau tidak. Nah, ini akan membuat lenders tertarik. Yang ketiga, kolateralnya ada tidak. Nah, kolateral ini yang juga sebagai jaminan bahwa wah ini bisa saya kalaupun loss juga ada kolateral, ada penjamin. Yang terakhir, contribution atau equity contribution-nya. Sejauh mana kontribusi yang bisa dilakukan oleh lenders dalam proses bisnis yang ada. Itu yang membuat lenders ini tertarik atau interested dalam pembiayaan. Perbankan biasanya dia menganalisis nih, baik sisi opportunity maupun resikonya. Jadi tidak hanya 4C itu, tapi mereka melakukan analisis sendiri terkait pembiayaan yang akan mereka kucurkan ke entrepreneur yang memerlukan bantuan dari mereka, dari perbankan maksudnya. Lenders atau biasa ada yang investor gitu ya. Nah, ini biasanya sih ada ketika melakukan penanaman modal ya atau invest, dia ada beberapa macam-macam nih tujuannya. Ada yang dia memang fokus gitu ya, dia sangat suka dengan karakter entrepreneurnya, maka dia berikan tuh modal. Yang kedua, dia melihat background-nya, pengalamannya, usaha itu wah menakjubkan sehingga tertarik untuk menanam modal. Yang ketiga, dia melihat high rate of return-nya. Wah, tingkat pengembalian bunganya tinggi nih gitu ya. Kalau saya ini saya dikembalikannya berkali-kali lipat. Nah, itu juga jadi tujuan dari si investor ketika menanamkan modal. Ada juga yang memang dia fokus pada market dan financial projection-nya. Wah, kayaknya ini marketnya akan long term sehingga bisnisnya akan jalan lama. Nah, ada yang lihat dari situ. Nah, itu juga membuat mereka tertarik untuk invest. Nah, pada saat presentasi bisnis plan, gitu ya, mengungkapkan bisnis plan, seorang entrepreneur itu yang dia jual adalah konsep. Jadi bukan produk, ya. Jadi konsep bisnis yang dia jual. Makanya dia harus fokus pada opportunity-nya memang bagus. Dia harus menyampaikan bahwa kenapa saya mengambil bisnis ini karena opportunity-nya is good. Terus dia sampaikan juga untuk menggapai itu semua, menggapai revenue, ada marketing program yang di-provide, yang disampaikan, yang nanti akan terkait jumlahnya ke sales dan profit. Nah, itu yang harus disampaikan. Terus resiko dan how to overcome them. Jadi beresiko dan bagaimana cara mengatasinya juga itu disampaikan sehingga membuat si pendengar atau audiens, di mana audiens ini biasanya investor, dia akan merasa nyaman dan aman ketika menginvestasikan uangnya ke entrepreneur tersebut. Itu yang harus dilakukan seorang entrepreneur. Pada saat membuat bisnis plan, gitu ya, sebelumnya seorang entrepreneur dia harus melakukan, atau kita semua itu harus melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, di mana studi kelayakannya itu kita fokus nih kepada marketingnya bagaimana, apa yang terjadi, finance-nya seperti apa, dan production-nya. Gitu ya. Nah, ini dilakukan studi kelayakan ini untuk mendefine atau menentukan goals dan objektif yang akan kita capai atau yang akan kita terapkan pada usaha kita. Dari sini kita akan tahu strategi seperti apa yang akan kita terapkan pada usaha kita yang dituangkan dalam bentuk bisnis plan. Ini salah satu contoh pendekatan untuk menentukan market objektifnya, tujuan dari marketingnya. Misalkan gini, nih bisa dilihat di paling atas, general environment, tren secara umumnya seperti apa nih, lingkungan dan demografiknya.
Terus dikerucutkan lagi karena bergerak dalam industri makanan, maka tren industri nasional food. Ya, secara nasional trennya. Dikerucutkan lagi tren demografinya secara lokal. Local food industrinya juga secara lokal. Kemudian kompetisi secara lokal, kekuatan dan kelemahannya bagaimana. Semakin dikerucutkan sehingga tahu market positioning dan tujuan kita dalam bisnis tersebut. Information need-nya lagi yang perlu diketahui adalah tentang lokasi yang cocok untuk bisnis yang akan kita jalankan. Di mana? Operasinya seperti apa? Bahan materi yang dibutuhkannya apa materialnya? Alat-alat yang diperlukan, skill dari labor atau tenaga yang kita perlukan, skillnya apa saja? Ruangannya perlu berapa ukurannya, gitu ya, space-nya. Overhead, biaya-biaya yang terjadi apa saja? Itu yang harus kita gather infonya dan kita tuangkan nanti ke dalam bisnis plan. Dari sisi keuangan, itu kan tadi hanya secara general. Secara dari sisi keuangan, entrepreneur juga harus menyiapkan budget, gitu ya, untuk revenue source-nya. Jadi dari mana nanti sumber pendapatannya dapat dari mana, gitu ya. Terus ada enggak, gitu ya, dari external available funds, artinya penyandang dana dari luar yang available. Gitu. Terus sales-nya kira-kira kita akan dapat dari mana. Nah itu juga harus dicari infonya. Gitu. Budget capital expenditure, budget untuk operasionalnya dan juga cash expenditure-nya itu kita harus cari tahu dengan cara melihat yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya. Benchmark kita dengan perusahaan itu sehingga kita tahu bagaimana performa statement finansial yang harus kita buat, yang harus kita planning. Nah, dalam prosesnya kita bisa menggunakan internet sebagai resource atau tool, gitu kan? Dalam provide informasi untuk analisis industrinya, untuk competitor analisis, dan juga mengukur potensial pasarnya, kita bisa menggunakan internet, gitu ya. Sehingga nih ya, seorang entrepreneur itu dia harus bisa memanfaatkan search engine, ya, atau harus tahu SEO. Terus dia juga harus bisa mengakses competitors website-nya, website kompetitor, sosial network-nya, blogs, dan juga media sosial lainnya. Nah, ini adalah outline business plan. Outline business plan yang sudah saya sharing dengan kalian, gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat dari introductory page sampai ke poin 11. Jadi kalau ditanya bagaimana poin-poin dari bisnis plan apa saja, itu dari poin 1 sampai 11 ini kalian jelaskan secara general yang tadi. Dari mulai introduction page, nah nanti secara spesifik dari mulai poin 5 production plan itu akan dijelaskan setelah UTS. Jadi tugas bisnis plan yang kemarin itu berhenti sampai UTS itu selesai. Nah, setelah UTS, nanti kita akan membuat bisnis plan berdasarkan outline yang ini. Kemarin banyak yang nanya, Pak, berarti yang kemarin itu kita buat. Bukan, kemarin itu kalian mencari bisnis plan yang tingkat kemiripannya 80% seperti ini. Gitu. Yang kemarin. Nah, sekarang setelah UTS kita akan membuat sendiri. Mulai nih, kita akan membuat bisnis plan. Jadi ini secara garis besarnya dulu ya. Nah, bisnis plan yang dibuat harus komprehensif, gitu ya. Harus komplit,
gambarannya sehingga dapat dimengerti oleh investor. Terus ini dapat membantu mengklarifikasikan atau menjelaskan mengenai ide dari si pebisnis tersebut terkait bisnis yang akan dijalankan. Itu tertuang dalam bisnis plan. Tadi yang pertama, introductory page ya di outline itu. Apa saja ketika kita menulis business plan ini yang dimuat di introductory page, yang jelas nama dan alamat perusahaannya, nama dari entrepreneurnya, teleponnya, faxnya, emailnya, kalau perlu ada websitenya. Terus yang ketiga, kalian deskripsikan nih usahanya dan keadaan usahanya saat ini, nature of the business-nya. Terus kalian statement nih, kalian buat nih kebutuhan dananya berapa dan bakal dapat dari mana saja. Terus kalian buat nih statement of confidentiality report-nya. Yang ini tuh adalah statement atau pernyataan kerahasiaan yang di dalamnya berisi bahwa itu dokumen rahasia dan tidak boleh disebarkan ke pihak lain. That statement of confidentiality of report. Bab kedua, kalian diminta untuk membuat executive summary di mana ini isinya adalah ringkasan secara komplit mengenai business plan. Dibuat dalam bentuk 2-3 halaman itu cukup. Bab ketiga, mulai nih menganalisis industri dan lingkungannya. Lingkungannya apa saja sih? Lingkungan eksternal itu kan tidak bisa dikontrol, gitu ya. Maka kalian coba nih, kalian analisis nih, baik secara ekonomi, budaya, pendekatan teknologi, legalnya, atau yang lain-lainnya. Kalau yang industrinya secara trendsnya dan kompetitif strategisnya itu dari mulai permintaannya gimana, persaingannya seperti apa. Nah, itu kalian cantumkan di sini. Itu ya di bab 3 environmental and industry analysis. Nah, pada saat menulis itu kalian perhatikan isu-isu kritikal ini dari 1 sampai 12. Jadi, apa ya yang harus saya tulis? Nah, ini dari 1 sampai 12. Coba kalian jawab. Jawabannya itu yang kalian tulis dalam business plan. What are total industrinya, gitu ya, berapa? Siapa, who are the nearest competitor? Poin 6. Siapa yang kompetitor terdekatnya? Ini poin-poin, kalau kalian bingung apa yang harus kalian tulis adalah ini. Di bab 3. Terus ketika mendeskripsikan venture, apa yang harus ditulis? Ini 1 sampai 13. Visi misinya apa? Key suksesnya apa? Produknya apa? Pelayanannya apa? Nah, ini sebagai acuan. Kalian bisa baca. Production plan. Di bab production plan apa yang harus ditulis? Juga ini. Ini kalian bisa baca, nanti lebih lengkapnya di pertemuan selanjutnya. Operational plan. Operation plan itu semua bisnisnya itu ditulis, gitu ya. Deskripsikan bagaimana flow of goods and service-nya. Jadi rantai penyampaian barangnya ke customer seperti apa. Nah, itu dimasukkan di dalam operation plan. Nanti kita akan bahas setelah UTS juga. Marketing plan, ini juga sama gitu ya. Bagaimana strategi marketingnya, penetapan harganya, strategi distribusinya. Ini juga ditulis di bab marketing plan, akan kita bahas nanti setelah UTS juga. Organization plan-nya, ini juga mendeskripsikan nih siapa saja authorize-nya, siapa jabatannya apa, job desk sama job spec-nya apa. Kalau mau partnership, partnernya seperti apa memang yang diperlukan. Terus kalau mau corporation atau kerjasama, ini bagaimana sistem pembagian saham dan lain-lainnya juga ini harus disampaikan di sini. Nama, address, resume of directornya,
atau officer-nya, dan termasuk organization chart-nya. Resiko nih, resikonya juga harus diidentifikasi sehingga strateginya bakal memang meet dengan goals-nya. Nah, se-entrepreneur dia harus melihat bahwa potensial risikonya seperti apa, impact dari risikonya seperti apa, dan strategi untuk menangani risiko itu agar minimal gitu ya, ataupun merespon risiko itu juga harus dituangkan dalam assessment of risk-nya. Nah, nanti ada major risiko besarnya nih. Jadi reaksi dari kompetitor seperti apa, weakness-nya, kekurangan dari marketing kita, production kita, ataupun manajemen tim kita, itu juga harus disampaikan di dalam business plan. Ya. Termasuk pendekatan teknologi yang akan kita pakai. Di financial plan isinya tentang berbagai macam bentuk dari mulai pendapatan, prognosa penjualan, sales, gitu, forecasting selama 3 tahun pertama. Dan juga cash flow-nya selama 3 tahun termasuk balance sheet-nya atau neracanya. Itu di financial plan. Nanti lampirkan juga tentang hal-hal yang mendukung seperti letter from customer, jadi misalkan surat kerjasama dengan distributor, subkontraktor, ataupun yang lain-lainnya, termasuk price list dari supplier dan juga kompetitor. Dan agreement-agreement lain yang terkait dengan bisnis kita itu dimasukkan di dalam appendix atau lampiran. Bagaimana mengimplementasikan bisnis plan? Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa bisnis plan itu didesain sebagai acuan entrepreneur. Nah, ini bisa dilihat di tahun pertama, operation gitu ya. Kita lihat nih progresnya seperti apa. Nah, planningnya kalau misalkan nggak bagus nih, si pekerja juga dia tidak akan mengerti apa sih tujuan dari perusahaan itu, gitu ya. Biasanya ketika tidak dijalankan secara efektif, maka bisnis plan ini bisa fail. Jadi kita bisa lihat nih kesuksesan kita di tahun pertama. Apa yang harus di checklist nih dalam 12 bulan itu? Yang pertama profit and loss-nya. Kita lihat nih profit or loss. How much? Berapa banyak profitnya, berapa banyak loss-nya. Cash flow-nya seperti apa? Inventory-nya bagaimana? Production, quality control, sales-nya seperti apa? Sampai ke website-nya juga kita kontrol seperti apa. Nah, itu yang memang bisa jadikan checklist. Kita memang bisa bisnis plan tersebut efektif atau tidak, atau bisa dijalankan atau tidak. Apabila bisnis kita misalkan yang tadi banyak fail-nya nih, dari sini ternyata banyak fail-nya, kita bisa mengupdate bisnis plan dalam 12 bulan itu, setelah 12 bulan itu maksud saya. Nah, tapi harus perhatikan karena ini sangat sensitif dan akan merubah company, industri, dan juga marketnya. Tapi kita rubah nih agar targetnya dan goals-nya lebih reasonable dan juga dengan tetap memperhatikan koridor-koridor yang sudah kita buat. Jadi bisnis plan bisa dirubah, bisa kita update di tahun pertama. Nah, kenapa beberapa bisnis plan itu fail atau gagal? Itu karena memang goals-nya sendiri tidak reasonable atau tidak logik. Yang kedua, objektifnya tidak measurable. Misalkan gini, kalian dalam jangka waktu, usaha ini harus objektifnya gini, tahun pertama mendapatkan revenue 100 juta. That is measurable, bisa diukur. Berarti tahun pertama 100 juta. Tapi mendapatkan 100 juta itu baru tidak bisa diukur. Karena kapan?
Atau meningkatkan laba penjualan di tahun pertama. Itu juga sama, tidak bisa diukur. Karena berapa yang akan ditingkatkan. Tapi ketika kita bilang, ya tahun pertama mendapatkan laba 100 juta, itu reasonable nggak? Nah, itu maksud yang pertama, goals-nya unreasonable atau tidak. Yang kedua, yang ketiga, kenapa bisnis plan itu fail? Biasanya ini si entrepreneur-nya nggak komit, tidak total komitmen terhadap bisnis yang ia jalankan. Terus yang keempat, adanya lack experience dalam plan bisnisnya. Jadi adanya kesenjangan, gitu. Atau adanya gap, atau misalkan milestone-nya hari ini tapi tidak tercapai, that's lack. Terus no sense potential trip. Jadi misalkan kita ada kekurangan gitu ya, ada kekurangan dalam bisnis, ada kekurangan ancaman, gitu. Ada ancaman ataupun kekurangan, kitanya nggak sensitif terhadap itu, jadi dibiarkan. Itu membuat beberapa bisnismen fail. Terus no need, no customer need was established. Jadi tidak ada kebutuhan dari customer terhadap produk yang kita jual, itu otomatis pasti fail bisnis plan-nya. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi tadi adalah materi terkait bisnis plan. Untuk lebih mendalamnya kita akan pelajari setelah UTS dari mulai operational plan gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi materi kalian bisa dapatkan di LMS. Ya. Nah, saya ingatkan satu, silahkan absen di kolom chat ya sebelum pertemuan ini diakhiri. Yang kedua, nanti cek LMS-nya ada kuis. Kuis terkait review bab 4 sampai bab 7 silahkan dikerjakan per orang. Kerjakan sesuai dengan perintah pada tiap soal. Materinya dibaca lagi bab 1 sampai 7 itu yang akan di UTS-kan. Jadi pada saat UTS kalian sudah bawa materi dan juga bawa bisnis plan. UTS bisa dikerjakan bersama kelompoknya gitu ya. Waktu UTS nanti 90 menit. Yang sebelumnya kalian upload dulu foto dan juga kartu ujian. Seperti itu. Oke, semuanya clear? Apabila tidak ada pertanyaan, silahkan dibuka videonya. Kita akan screenshot 2 kali. Silahkan dibuka. Sambil menunggu ya, silahkan dibuka. Oke, bila sudah, dalam hitungan ketiga kita akan screenshot ya 2 kali. Ini masih menunggu, masih. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Sebentar. Satu kali lagi. 1, 2. Oh, ini ada yang masih loading. Sebentar, tunggu. 1, 2, 3. Oke. Tunggu sebentar. Oke, ada pertanyaan dari materi terkait tugas, kuis, dan UTS. Oh ya, UTS minggu depan kita mulai pukul 13.00 seperti jadwal. Dan tidak ada perpanjangan waktu. Anjir. Oke. Bila tidak ada pertanyaan,
Bila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Silahkan nanti kerjakan tugasnya. Baik tugas apapun itu tidak ada perpanjangan waktu, apalagi UTS, gitu ya. Silahkan pelajari, buka-buka lagi materinya, recordingnya ada di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.